Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai masalah 1 yang mengenai balok. Langkah pertama yaitu akan membuat garis. Kita pilih fitur segment with given length. Kita tentukan titik awalnya titik A dan kita berikan panjangnya 6. Kita klik OK sehingga terbentuklah garis AB. Kita hilangkan label garisnya. Kita lihat berapi. Setelah itu kita akan membuat sudutnya yaitu 30 derajat dengan fitur angle with given size. Kita klik titik B dan A, kita ganti sudutnya menjadi 30 derajat. Setelah terbentuklah sudut 30 derajat, kita pilih vektor segmen untuk menghubungkan titik A dan titik B aksen hasil sudut tadi. Selanjutnya kita hilangkan label dari garis AB aksen. Kita labelkan. Selanjutnya kita pilih vektor angle with given size untuk membentuk sudut 30 derajat di titik B dengan melakukan perpanjangan sepanjang AB. Lalu terbentuklah titik sudut 30 dengan titik C aksen. Lalu kita pilih vektor segmen untuk menghubungkan B dan C aksen. Setelah itu kita labelkan nama-nama garisnya. Setelah itu kita membuat lingkaran di pusat titik A dan B. Kita pilih vektor circle center with radius dengan jari-jari. Kita klik titik pusat A dan kita beri jari-jari 4. Begitu juga dengan B, kita beri jari-jari 4 sehingga terbentuklah 2 lingkaran C dan D. Selanjutnya kita pilih vektor intersect untuk menentukan titik potong untuk menentukan titik potong antara garis A, B aksen dengan lingkaran C, B dan C aksen dengan lingkaran D, sehingga terbentuklah titik D dan titik E. Setelah itu pilih vektor segmen untuk menghubungkan antara titik A dengan titik potong D tadi, titik B dengan titik potong C tadi. Lalu kita akan objekkan semua objek yang tidak diperlukan lagi. Kedua lingkaran kita objekkan. Setelah itu kita akan objekkan garis awal tadi yaitu garis AB aksen. Begitu dengan BC aksen. Bertubuhlah dengan garis BC serta titik C aksen dan B aksen kita objekkan ya. Setelah itu kita pilih midpoint or center untuk menentukan titik tengah dari AD. Begitu juga dengan BE sehingga diperoleh titik F dan titik G. Di sini kita pilih vektor segmen untuk menghubungkan titik F dan titik G, titik tengah dari AD dan BE tadi. Sehingga setelah itu kita akan labelkan. Kita pilih vektor segmen untuk menghubungkan titik A dan F, titik B dan titik G. Setelah itu kita akan labelkan beberapa label yang tidak diperlukan dan kita objekkan juga garis AD, garis BE, lalu kita objekkan juga titik E dan titik D sehingga diperolehlah segi 4 A, B, G, F. Lalu kita pilih vektor perpendicular line untuk garis tegak lurus dari AB. Setelah mendapatkan dua garis yang tegak lurus terhadap AB, kita pilih vektor circle center with radius dengan titik pusat A dengan radiusnya 3. Kita dengan radius 3 juga. Setelah itu kita vektor intersect untuk menentukan titik potong lingkaran E dan garis tegak lurus yang pertama, lalu lingkaran R dan garis tegak lurus yang kedua. Setelah itu kita pilih vektor segmen untuk menghubungkan I ke K sebagai titik perpotongan tadi, lalu A ke I dan B ke K. Lalu setelah kita menghubungkan, kita labelkan objek-objek yang tidak diperlukan, kita objekkan kedua lingkaran. Kita objekkan kedua lingkarannya dan label-label yang tidak diperlukan agar gambarnya terlihat lebih rapi. Kita objekkan juga kedua garis tegak lurus tadi. Kita objekkan juga. Lalu setelah itu kita
Kita objekkan titik H dan titik yang garis bantu tadi. Setelah itu kita akan membuat sudut 37 lagi pada titik I dan K. Kita klik K dan I sehingga terbentuk sudut 30 derajat dan titik K aksen. Kita lakukan di situ fitur segmen untuk menghubungkan I dan K aksen. Setelah itu kita akan labelkan, lalu kita pilih fitur handle with given size lagi untuk menentukan sudut di titik K dengan cara yang sama sehingga terbentuk sudut 30 derajat dengan titik L aksen. Kita pilih fitur segmen untuk menghubungkan titik K ke L, lalu titik K ke L aksen. Lalu setelah itu kita akan labelkan nama-nama garisnya. Kita labelkan. Setelah itu kita pilih fitur circle center with radius karena akan membuat lingkaran di titik I dan K dengan jari-jari 4. Setelah itu kita pilih fitur intersect. Untuk menentukan perpotongan jari-jari C1 dengan I K aksen, jari-jari D1 dengan K L aksen, sehingga terbentuklah titik M dan N. Kita objekkan objek-objek yang tidak diperlukan. Setelah itu kita labelkan titik K L aksen, I K dan K aksen. Kita labelkan juga titik I aksen, titik K aksen. Lalu setelah itu kita objekkan juga garis KL dan titik L. Setelah itu kita pilih fitur midpoint or center untuk menentukan titik tengah atau setengah dari IM dan KN sehingga diperoleh titik O dan titik P. Setelah itu kita fitur segmen untuk menghubungkan O dan P, K dan P, I dan O. Setelah itu kita akan objekkan garis IM, garis KN, titik N dan titik M sehingga diperolehlah bangun seperti pada GeoGebra tersebut. Lalu setelah itu kita labelkan label-label yang diperlukan agar gambarnya terlihat lebih rapi. Setelah itu kita fitur segmen untuk menghubungkan titik P dan G, titik O dan titik F. Nah, setelah kita memperoleh segmen, setelah itu kita akan merubah garis FG menjadi garis putus-putus. Kita pilih fitur setting, kita pilih fitur style, lalu kita pilih line stylenya menjadi garis putus-putus. Begitu juga dengan FO, kita ubah menjadi garis putus-putus juga. Itu juga dengan AF, kita ubah menjadi garis putus-putus. Setelah itu terbentuklah balok BGFIKPO. Kita akan merubah atau merename nama-nama dari blok tersebut. Kita pilih rename. Kita akan merubah namanya menjadi balok PQRSTUVW sesuai dengan yang ada pada buku. Kita rename semuanya dulu dari titik-titiknya sehingga akan terbentuklah balok PQRSTUVW. Setelah kita merename semuanya, nanti kita rename semuanya dulu. Kita titik I kita rename menjadi T, begitu juga seterusnya. Titik K kita ubah menjadi titik U sampai ke titik O kan kita ubah menjadi titik W. Kita ubah dulu nama-namanya dengan cara kita klik kanan dan rename. Bentuklah balok pada GeoGebra dengan sisi alas PQRS dan bidang frontalnya PQOT. Sini kita akan membuktikan bahwa panjang sama dengan yang di buku dengan distance or length. Kita klik PT sehingga didapatkan 3 sesuai di buku. Kita klik PQ didapatkan panjangnya 6 sesuai dengan di buku. Begitu juga dengan TU 6 sama dengan PQ dan PT sama dengan UQ sama dengan 3. Lalu kita akan membuktikan bahwa PS itu adalah setengah dari proyeksi, yaitu proyeknya adalah setengah dari 4 yaitu 2, sehingga didapatkanlah balok PQRS TUVW dengan syarat-syarat sesuai yang pada di buku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah 2, di mana nanti akan menggambar sebuah kubus A, B, C, D, F, G, H. Nah, seperti pada masalah 2, pertama yaitu kita akan membuat sebuah bangun datar ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan segmen. Oke, kita klik di separang tempat. Nah, di sini kita buat setiap panjang rusuknya ini atau panjang garisnya ini 5 cm. Oke, kita buat terlebih dahulu. Oke, nah ini sudah terbentuk sebuah persegi dengan panjang 5 cm. Oke, kemudian bisa kita show label. Oke, biar gambarnya terlihat lebih jelas. Oke, jika sudah, nah di soal masalah 2 tadi dia menyebutkan sudutnya harus 30 derajat katanya. Oke, di sini kita akan membuat sudutnya terlebih dahulu. Kita buat 30 derajat, klik OK. Nah, didapatkanlah bentuk seperti ini. Kemudian kita tarik garis ya dari titik A ke titik B aksen. Oke, nah ini sudah terbentuk sudut 30 derajat. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat titik tengah pada garis ini. Nah, didapatkanlah titik tengahnya E. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan hal yang sama di titik B. Namun di sini kita memerlukan titik bantu ya teman-teman. Nah, di sini kita memerlukan titik bantu. Oke, kita klik. Nah, didapatkan titik bantu F. Kemudian kita buat sudut 30 derajat di titik B dengan mengklik fitur angle with given size. Oke, kita buat sudutnya 30 derajat, klik OK. Nah, udah nih terbentuk seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya tarik garis menggunakan fitur segmen. Oke, udah nih terbentuk seperti ini. Langkah selanjutnya cari titik tengah lagi di garis ini. Nah, didapat titik tengah G. Nah, inilah perbandingan proyeksinya ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita tarik garis dari titik E ke titik G ini ya menggunakan fitur segmen. Kita tarik. Nah, udah terbentuk seperti ini. Oke, ini bisa kita sambungin biar nanti pada saat menghilangkan garis bentuknya langsung kelihatan. Oke, kemudian ini kita hilangkan. Kita show object. Oke, kita hilangkan titik B aksennya, F aksen dan juga garis ini F. Oke, jika sudah, nah udah terbentuk seperti ini. Oke, jika sudah, kita lakukan langkah yang sama pada bagian atas ini dengan membuat sudut sebesar 30 derajat. Klik angle with given size. Oke, kita klik. Nah, klik OK. Nah, didapatkan titik C aksen. Kita tarik garis menggunakan fitur segmen. Kemudian lakukan langkah yang sama dengan membuat sudut di titik C. Namun di sini kita memerlukan titik bantu. Oke, didapatkan titik bantu H. Klik angle with given size. Kita buat sudut di titik C sebesar 30 derajat. Nah, didapatkanlah titik H aksen. Kita buat garis dengan menggunakan fitur segmen dari titik C ke titik H aksen. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan membuat titik tengah dengan mengklik fitur midpoint or center. Oke, kita klik garisnya. Nah, didapatkanlah titik I dan juga titik J. Seperti diketahui itu adalah proyeksinya ya teman-teman. Nah, di sini kita tarik garis. Oke, jika sudah hilangkan titik garis ini dan juga titik C aksen, H aksen dan titik H ini. Oke, biar gambarnya lebih terlihat jelas. Nah, udah nih terbentuk seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita sambungkan garis ya. Garis dari titik I ke titik E dengan menggunakan fitur segmen. Oke, kita tarik. Kemudian ini juga. Nah, didapatlah bentuk kubusnya.
Oke, jika sudah terbentuk, langkah selanjutnya kita ganti ya huruf-huruf ini sesuai pada ketentuan masalah 2-nya. Ini kita ganti atau rename menjadi titik C. Kemudian ini rename jadi titik D. Oke, ini kita rename menjadi titik. Kita rename dulu. Nah, di sini oke, kita rename ya. Kita rename menjadi titik E. Ini kita rename menjadi titik F. Kemudian ini kita rename menjadi titik G. Lalu di sebelahnya rename menjadi titik H. Oke, nah jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita hilangkan dulu ya label-label yang enggak diperlukan agar gambarnya terlihat lebih jelas. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan melihat berapa panjang rusuk dari kubus ini dengan mengklik fitur distance or length. Oke, kita cari setiap panjang rusuk dari kubus ini. Oke teman-teman, ini sudah kita cari ya panjang dari setiap rusuk dari kubusnya, dimana panjangnya didapat 5. Nah ini nih adalah proyeksi dari panjang kubus yaitu 5 cm, didapat 2,5 ya teman-teman. Oke, udah. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat bidang diagonal ACGE itu frontal. Oke, kita buat ya teman-teman. Mungkin kita bisa mengklik fitur polygon. Oke, kita sambungkan dari titik A ke titik C ke titik G, dan G ke E ke A. Oke, nah didapatkanlah bentuk seperti ini. Oke, kemudian ini mungkin panjang dari setiap rusuknya bisa kita hilangkan atau kita pindah ya agar gambarnya terlihat lebih jelas. Oke, ini kita hapus. Ini kita pindahkan. Oke, kita pindahkan ke atas. Nah, oke, jika sudah. Nah, ini adalah bentuknya ya, teman-teman. Oke, mungkin di sini kita bisa beri warna agar gambarnya terlihat lebih jelas. Oke, di sini coba kita beri warna ya, teman-teman. Oke, kita ganti warna biru saja. Oke, nah inilah gambar kubus pada masalah 2, di mana sudutnya adalah 30 derajat dan panjang rusuk kubus 5 cm, serta perbandingan proyeksinya didapat 2,5. Nah, 2,5 itu seperti yang kita bahas tadi, itu proyeksi dari panjang rusuknya yaitu 5 tadi. Baiklah, inilah gambar kubus dari masalah 2 ya teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas masalah 3. Langkah pertama dilakukan ialah buat garis dengan panjangnya yaitu 8. Lalu kita akan membuat lingkaran di titik B sebesar 2. Langkah selanjutnya ialah buat garis yang tegak lurus di garis BC menggunakan perpendicular line. Lalu kita cari titik perpotongannya menggunakan intersect. Langkah selanjutnya ialah kita akan menentukan sudut luar dari ABC menggunakan fitur angle. Klik di titik C, B, dan A. Sudut tersebut menghasilkan sudut 270 derajat. Lalu kita akan membagikan sudut tersebut menjadi 2 menggunakan fitur angle bisector. Klik di titik C, B, dan A. Lalu
kita hilangkan sudutnya dan kita akan mencari titik perpotongan antara lingkaran dan garis bantu tersebut menggunakan fitur intersect. Klik lingkaran dan garis bantunya, lalu kita akan menentukan sudut dari ABE menggunakan fitur angle. Klik di titik E, P, dan A. Ternyata benar sudut tersebut ialah 135 derajat. Lalu kita akan menghilangkan garis bantu tersebut dengan cara mengklik show object. Selanjutnya kita akan membuat garis di titik B dan E menggunakan fitur segmen, dan kita akan menghilangkan garis bantu tersebut dan titik F. Titik E kita akan beri nama, kita akan ganti menjadi titik C. Selanjutnya ialah membuat lingkaran di titik A menggunakan fitur circle, center, and radius. Klik di titik A, lalu buat radiusnya yaitu 2. Lalu kita akan membuat garis paralel BC menggunakan parallel line. Klik di garis BC lalu di titik A, dan kita akan mencari titik perpotongan di antara lingkaran dan garis tersebut. Lalu kita akan membuat garis AG menggunakan fitur segmen. Selanjutnya ialah kita hilangkan garis bantunya dan titik E. Titik G kita akan berganti dengan nama titik D. Lalu hubungkan titik C dan titik D menggunakan fitur segmen. Selanjutnya kita akan membuat garis menggunakan fitur segmen. Klik di titik A dan di sini. Lalu begitu juga dengan garis di titik B. Klik di sini. Lalu hubungkan di antara garis G dan H. Lalu kita akan mencari garis simpang BC di titik H. Kita bisa menggunakan fitur parallel line. Klik di garis BC dan di titik H. Begitu juga dengan garis paralel HB di titik C. Garis simpang AD di titik G dan juga garis paralel AG di titik D. Selanjutnya kita akan mencari titik perpotongan antara garis-garis tersebut menggunakan fitur intersect. Klik di titik garis bantu ini dan ini. Lalu kita hilangkan garis bantunya. Lalu kita akan menggantikan nama titik G menjadi titik E, titik H menjadi titik F, titik G menjadi titik G, titik C menjadi titik G, titik E menjadi titik H. Lalu kita hubungkan titik tersebut menggunakan fitur segmen. Lalu kita akan mencari sudut simpang EFGH menggunakan fitur angle. Klik di titik G, F, dan E. Ternyata sudut persimpangannya tetap, yaitu 135 derajat. Selanjutnya ialah mencari apakah garis BC merupakan panjang dari garis yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan mencari panjang AB menggunakan fitur distance or length. Klik di garis AB. Garis AB merupakan 8, garis BC 2. Garis BC 2 karena perbandingan proyeksi 1:3, dan garis AE menggunakan fitur distance or length tadi, dan garis AE merupakan 4 cm. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.